seperti lagu tadi, aku beri hatiku tanpa syarat. Juga di sini sebagai simbol perjalanan hidup seseorang atau hubungan dengan Tuhan, menggambarkan ketaatan, kesetiaan, kemudian gaya hidup yang benar. Jadi lagu tersebut tadi yang terakhir itu ada kaitannya dengan tema khotbah kita hari ini. Nah, karena kita sudah tahu bahwa artinya adalah berjalan di situ, maka inilah yang diharapkan Tuhan dari setiap orang percaya. Karena kita tahu sama-sama semenjak awal kita tahu Allah menciptakan manusia, kemudian Dia tempatkan di Taman Eden, di sana dikatakan Allah berjalan bersama dengan manusia itu, berjalan bersama-sama setiap hari dengan Adam sampai menciptakan Hawa. Jadi senantiasa Allah rindu untuk berjalan dengan kita, ciptaannya secara khusus manusia. Setelah bersama-sama berjalan, kemudian akhirnya masuklah si jahat, kemudian manusia jatuh dalam dosa. Manusia mulai bersembunyi ketika dicari dengan Allah. Di manakah engkau? Adam, Adam, di manakah engkau? Kemudian manusia bersembunyi ketika istrinya sudah kasih buah, kita tahu sama-sama kisahnya. Akhirnya apa? Karena dosa ini Allah memiliki jalannya sendiri, kemudian manusia punya jalannya sendiri. Manusia jalannya jalan dosa, tapi Allah adalah jalannya kebenaran dan hidup. Itu karena dosa, Saudara harus ingat itu. Di awal Allah ingin berjalan dengan manusia, tapi suatu tragedi yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak dapat berjalan lagi bersama-sama dengan manusia. No way God will walk with you, with human. Jadi tidak ada lagi caranya bagaimana supaya manusia ketika itu untuk berjalan dengan Allah. Harus terpisah, makanya diusir. Diusir keluar dari Taman Eden, kemudian ditempatkan kerub di sana. Oleh sebab itu, kita akan belajar juga bahwa puji Tuhan, bahwa Allah selalu menyediakan jalan keluar. Dia sediakan jalan keluar, yaitu dengan mengirim Kristus ke bumi. Jadi tujuan Kristus ke bumi agar perjalanan hidup manusia ini kembali lagi seperti awal. Bahwa manusia bisa berjalan bersama dengan Allah. Oleh karena itu Kristus turun ke bumi. He is the walking God. Dia adalah Allah yang berjalan di bumi ini. Entah itu orang sadar atau tidak pada waktu itu, tapi Dia adalah Allah yang berjalan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah manusia. Kemudian kita juga perlu belajar dari Yesus, karena Dia adalah He is the walking God, Dia adalah Allah yang berjalan. Coba saudara perhatikan baik-baik, apa sih yang Yesus lakukan setiap hari? Dia berjalan dari satu kota ke kota yang lain, kemudian ke desa, Dia berjalan ke tepi pantai, Dia berjalan ke suatu tempat dan lain sebagainya. Itu adalah aktivitas. Yesus memiliki aktivitasnya di sana. Dan itulah yang perlu kita contoh, kita perlu tiru dan perlu kita lakukan. Karena Yesus sudah memberi contoh bahwa Dia berjalan, maka kita juga harus seperti itu. Ini yang harus kita ikuti. Amos 3 ayat 3. Coba kita buka Amos 3 ayat 3. Sudah dapat, saya akan bacakan buat saudara. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi kalau berdasarkan ayat ini, berarti ada dua pihak. Saudara, perjanjian itu enggak mungkin satu pihak kan? Harus dua pihak. Ada pihak pertama, ada pihak kedua. Dari pihak pertama, dari pihak Allah berjanji pemulihan perjalanan hidup manusia sesuai kehendaknya melalui Kristus. Itu adalah janji pertama. Kemudian pihak pertama, yang pihak kedua adalah manusia juga harus berjanji untuk setia taat kepada Kristus. Seperti makna dari kata tadi, halak itu. Taat dan setia itu dari pihak manusia. Jadi dua pihak, dari Amos 3 ayat 3 ini, berjalankah dua orang bersama-sama? Iya, enggak bakalan berjalan kalau enggak ada janji yang mengikat. Kita pun yang sudah menikah, kalau tidak ada janji diucapkan di sana, ada yang mau menikah? Tidak mungkin. Karena saudara ketika menikah pasti ada janji yang harus saudara ucapkan. Demikian juga dengan Tuhan. Saudara ketika Tuhan berjanji, itu semua Alkitab adalah perjanjian lama, perjanjian baru, karena itu janji semua. Oleh sebab itu ketika Tuhan berkata, berjalankah dua orang kalau tidak berjanji?
Ya dari pihak pertama saya janji deh, saya kasih Kristus, tapi kau harus berjalan sesuai dengan Kristus. Kemudian yang kedua manusia juga, manusia kamu harus berjanji, apa janji kita kepada Tuhan? Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kemudian taat kepada Kristus. Seperti kata tadi, halak itu dalam bahasa Ibrani. Nah sebagai orang percaya kita perlu belajar untuk berjalan sepakat selaras dengan Allah. Kita akan belajar dari kisah Alkitab berikut ini. Di Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Keluaran 40 34 sampai 38. Kalau tadi sudah kita tahu bahwa kalau nggak ada janji ya nggak mungkin mau berjalan sama-sama gitu ya. Kalau nggak ada janji nggak mungkin mau menikah. Pacaran saja mungkin ada yang sudah ucapkan janji duluan. Ada di sini yang pacaran sudah ucap janji duluan? Who knows? Ya, siapa yang tahu? Keluaran 40 34 sampai 38. Saya bacakan buat kita semua. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel. Pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi kisahnya seperti itu saudara. Allah memberi kemah suci, tempat mereka untuk beribadah, tempat kehadiran Allah di sana. Kemudian bangsa Israel harus mengikuti setiap ritme yang sudah Tuhan berikan melalui tiang awan, kemudian tiang api itu. Jadi ketika tiang awan itu bergerak, mereka bergerak. Ketika tiang api itu bergerak. Tapi ketika tiang awan atau tiang api itu diam di situ, diam ya seterusnya seperti begitu. Mereka tidak bergerak kemana-mana. Mereka stay di situ. Mereka melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka kalau dibilang di sini menunggu, tapi nanti kita akan bahas di situ. Nah, dalam kehidupan rohani kita juga kita perlu melatih kepekaan rohani kita supaya kita tahu kapan waktunya Tuhan bilang bergerak, kapan waktunya bilang stop. Saya pernah berkata bahwa ketika beberapa waktu yang lalu saya bertanya mengenai seorang jemaat kita yang sudah tidak pernah hadir lagi. Ketika saya berkendara kemudian saya tanya Tuhan, apa yang mau dilakukan dengan orang ini? Kemudian muncul ayat itu di kitab Khotbah, dibilang ada waktunya untuk memeluk, ada waktunya untuk tidak memeluk, menahan diri dari memeluk. Oh ya sudah, saya mengerti. Oh kalau begitu, semua usaha, effort yang sudah kita lakukan bagi dia, kalau dia tidak mau ya, it's okay. Karena apa? Ada waktunya untuk memeluk, ada waktunya untuk tidak memeluk. Nah itu kita belajar, saya belajar untuk mengerti apa yang harus dilakukan dengan orang ini gitu. Nah seperti orang Israel ini juga, mereka belajar di sana, dilatih gitu ya. Ketaatan mereka, kepekaan mereka, mereka harus lihat ketika awan ini bergerak, ya mereka bergerak. Ketika dia diam, dan dia diam. Sekali lagi kalau kita ambil, kita bayangkan sendiri gitu ya, Alkitab ini, firman Tuhan ini kalau kita baca itu, kalau dibayangkan itu luar biasa sekali saudara, luar biasa sekali. Saudara bayangkan ketika awan itu di malam hari itu stay, itu pemandangannya pasti spektakuler sekali saudara. Kalau pernah saudara nonton tornado terus kemudian di dalamnya ada api, nah seperti itu film itu, mirip seperti itu gitu. Jadi pasti ngeri sekali. Terus kemudian ketika terang ada tiang awan gitu, awan menutupi. Terus kemudian ketika mereka bergerak, saya berpikirnya begini, ketika saya menjadi orang Israel, ketika bergerak itu pasti orang akan berkemas-kemas. Bawa itu sudah bergerak ke sana itu awannya sudah bergerak ke sana. Cepat. No time for slow. Pasti seperti begitu. Nah, ini banyak sekali barang yang mau dibawa ini karena kan misalnya 1 bulan, karena di situ ada dibilang kalau 1 bulan dia tidak bergerak di situ terus, ya mereka di situ saja gitu. Pasti barang-barang, kompor atau apalagi gitu ya. Lemari dan lain sebagainya mereka ada di situ, dan ketika bergerak mereka akan hurry up gitu, mereka akan bersegera gitu. Enggak ada dibilang namanya,
biar jalan duluan saja itu awan, nanti kita ikut saja dari belakang. Tidak ada yang begitu, saudara. Kalau begitu mereka akan ditinggalkan. There will be left behind. No time for slow. Ketika bersama dengan Tuhan, ketika awan itu bergerak, dikatakan di sana, mereka harus bergerak. Selalu sesuai dengan arahan Tuhan. Dengan ritmenya Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau yang saya catat ya pada umumnya adalah kita harus melatih kepekaan itu, baca Alkitab, kemudian berdoa, bersekutu, beribadah, melayani. Karena Dia adalah Allah yang berbicara, saudara. Allah menciptakan mulut bukan berarti Dia diam, tapi Dia berbicara. Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Allah kita adalah Allah yang berbicara. Pada zaman akhir ini Dia berbicara melalui perantaraan anaknya. Oleh sebab itu saudara perlu baca Alkitab. Kita ada perenungan 4 pasal sehari. 2 diambil apa yang mau ditaati. Kemudian kita ada juga doa, ada PD Jumat, ada PD di Komsel. Terus kemudian di situ juga kita bersekutu, ada persekutuan youth, ada persekutuan kampus-kampus, ada juga keluarga. Ada PA juga, ada PU, ada beribadah. Semua itu bahkan melayani itu plusnya, itu semua tujuannya untuk bisa saudara semakin peka mendengar suara Tuhan. Yang paling penting ada dari Alkitab. Karena di situ semuanya sudah dijelaskan bagaimana karakter Allah, apa yang Dia suka, apa yang Dia tidak suka, apa yang harus manusia lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana caranya hidup kudus, bagaimana caranya mengatur sistem keuangan, mengatur rumah tangga, bahkan sampai hal-hal yang sepele sekalipun, buang air, buang hajat pun di sana dibikin gitu, ada di sana gitu. Suruh bikin WC itu ada gitu. Saking detailnya bagaimana karakter-karakter yang harus ditaati, yang harus diketahui oleh manusia ada di Alkitab. Semuanya lengkap. Karena ini adalah, buku ini adalah manual book. Saya selalu bilang, ini manual book untuk manusia. Kalau untuk kendaraan punya manual booknya sendiri. Servis manualnya ada sendiri. Nah untuk manusia ini sudah manual booknya. Saudara perlu baca ini terus gitu. Nah kemudian kalau tadi itu bagaimana kemah suci ketika orang Israel ada di padang gurun. Terus kemudian yang kedua, ini mereka berjalan dengan Allah tapi sesuai dengan ritme dan perintah Tuhan. Ketika dikatakan jalan-jalan, ketika dibilang tidak. Kejadian 19 ayat 14-17. Kejadian 19. Sudah dapat semua? Saya bacakan, keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Nah, ini adalah perjalanan keluarga Lot. Kita tahu sama-sama Lot tinggal di suatu tempat yang tidak baik, sungguh tidak baik. Kita perlu tahu juga bahwa tadi di awal dikatakan bahwa kata halak itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Lot ini mau dibawa Allah untuk pindah dari tempat itu ke tempat yang lain. Ada perjalanan yang mereka lakukan di sana. Dan juga ada pelajaran yang bisa kita ambil di sana. Yang pertama, ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita perlu juga mengajak orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita.
Dan ketika kita melakukan itu, saudara perhatikan tadi apa? Bahwa Lot seperti diolok-olok saja gitu. Jadi ketika saudara hidup dalam Tuhan, terus kemudian saudara bersungguh-sungguh mengajak orang lain, saudara reaksi pertama pasti akan diolok-olok lah. Masing-masing dari kita pasti punyalah kisah-kisah dalam hidup kita ketika kita sudah mulai hidup benar, bersungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak melakukan A, B, dan C. Kita dianggap seperti, kamu sudah jadi pendeta atau seperti begitu ya, itu pasti ada gitu di dalam hidup kita. Nah itu seperti itu gitu, di Lot pun juga sudah dikasih tahu, ayo tinggalkan kota ini, sebentar mau lenyap. Hari gini masih mau lagi hidup kudus dan lain sebagainya, mana ada yang mau kasih hancur, pasti akan ada berpikiran seperti begitu. Berolok-olok. Itu pelajaran pertama, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti ada orang yang akan mencibir, ya bahasa anunya mencibir gitu ya, akan ada saja orang yang mencibir ketika kita hidup benar, hidup kudus sesuai dengan arahan Tuhan. Kita disepelekan, itu pasti. Ini yang terjadi dari keluarga Lot. Terus kemudian ketika kita berjalan dengan Tuhan, seperti lagu No Turning Back, jangan menoleh ke belakang, seperti lagu itu ya. Christ is enough for me, Christ is enough for me. Terus apa lagi lanjutnya? Everything I need in you. Terus ada selanjutnya juga no turning back, kalau nggak salah ya, ada itu ya, ada bagian itu di lagu itu. No turning back, nah seperti begitu. Jadi memang itu lagu ditulis bukan tanpa alasan gitu. Di dalam sepanjang hidup kita no turning back. Jangan menoleh ke belakang. Saya pernah menulis di dalam blognya gereja, silahkan kunjungi websitenya gereja, gkkd-makassar.blogspot.com. Nah, bukan promosi ya, jadi silahkan saudara membacanya gitu. Itu sebabnya di mobil itu dipasang kaca spion belakang itu kecil ya. Kalau kaca depan dibuatnya besar gitu ya. Tujuannya apa? Karena yang di depan itu yang mau dilihat gitu ya. Bukan yang di belakang itu yang mau dilihat terus-terusan dibikin kaca spionnya besar gitu, enggak gitu. Itu tujuannya kenapa kaca spion itu kecil, karena apa? Kita turning back lihat itu ya sesekali aja, spion kanan kiri juga kecil ukurannya. Tapi kaca yang besar itu, yang di pilar A mobil itu besar, tujuannya supaya bisa melihat ke depan jauh. Bukan turning back gitu ya. Nah ini yang terjadi. Saat berjalan dengan Tuhan, no turning back, seperti kalimat dari sebuah lagu tadi yang saya katakan. Kenapa bisa seperti itu? Karena masa lalu itu bisa menjadi masalah yang serius. Ya di istri Lot kan kita lihat sendiri ya, serius sekali masalah itu sampai apa? Istrinya menjadi tiang garam. Kalau dalam bahasa Inggrisnya pillar of salt, kalau saya tidak salah. Jadi tiang garam seperti begitu. Nah itu yang menahan kita untuk bisa berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kita tahu juga bagaimana bangsa Israel ketika mereka sudah di padang gurun, terus kemudian tiba-tiba mereka turning back lagi ke belakang. Aduh enaknya makan daging gratis, makan bawang prei, makan bawang putih, makan bawang merah, kemudian mentimun. Turning back lagi mereka. Akhirnya apa? Tuhan marah, serius gitu. Tuhan serius kalau yang masalah-masalah masa lalu, kemudian yang dulu-dulu diingat kembali itu Tuhan serius sekali gitu. Hal-hal yang telah lalu itu ada warningnya. Istri Lot itu jadi tiang garam itu sebagai warning sebenarnya. Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 18. Saya bacakan buat kita. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jadi di sana ada kata jangan. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Memang mungkin hal-hal yang dahulu itu enak semuanya ya. Semuanya ada dan lain sebagainya, prepare semuanya. Orang-orang Israel juga, aduh di Mesir ini, padahal mereka lupa bahwa di situ ada perbudakan gitu ya. No turning back. Jadi ini sangat serius sekali. Makanya Tuhan mengatakan, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jangan lagi perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kalau dilanjut lagi di ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi ada yang baru yang Tuhan sediakan di sana, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, sesuatu yang mustahil, itu maksudnya jalan di padang gurun.
dan sungai-sungai di padang belantara yang gak mungkin ada air akan ada di sana. Istri Lot tidak memperhatikan itu, sudah dikasih tahu, sudah keluar saja, jalan saja. Padahal kota di depan mereka itu ada berapa kota, itu masih ada berapa kota, tapi mereka tidak mau. Mereka perempuan itu, istri Lot itu malah melihat ke belakang. Nah, oleh sebab itu, kalau kita kembali lagi, tiang garam, saya coba scroll tiang garam ini apa sih menurut tradisi orang Yahudi. Maksudnya itu yang pertama adalah bahwa istri Lot ini sebagai gambaran dia suka kepada hal-hal perkara-perkara, hal-hal dari duniawi lah, kalau dibilang bahasa kerennya sekarang matre gitu ya, bahasa kerennya matre gitu. Istrinya Lot itu seperti begitu. Terus kemudian juga itu simbol sebagai tidak beriman. Ini dari Jewish Midrashic tradition, jadi dari Yahudi Midrashic tradisi ya, seperti begitu. Terus kemudian itu juga sebagai gambar bahwa tidak layak. Bisa juga tiang garam itu memiliki makna purification, artinya dimurnikan dia, tapi juga sayangnya dimurnikan malah jadi tiang garam gitu ya, tidak berfungsi lagi gitu, garamnya tidak berfungsi. Nah, itulah gambaran bagaimana istri Lot tadi. Di dalam Lukas 9 ayat 62, coba kita buka. Jadi itu tadi beberapa gambaran kenapa dia jadi tiang garam menurut beberapa tradisi. Kemudian Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi ketika saudara sudah siap untuk membajak, menoleh ke belakang, saudara tidak layak. Ini ayat sebagai menuntun kita bahwa masalah past, masa lalu, sesuatu yang di belakang itu masalah yang serius buat Tuhan. Bukan hal yang sepele, itu hal yang serius gitu. Yesus sendiri mengatakannya ini. Kalau di dalam Alkitab dia yang di HP ini dia berwarna merah. Tulisannya berwarna merah itu artinya perkataan Kristus langsung dia bilang. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya kalau tidak layak ya bisa-bisa jadi tiang garam. Kemudian dari keluarga Lot ini kita bisa belajar juga pertama, kecepatan kita tidak sama dengan kecepatan Tuhan. Itu sudah pasti ya. Kita tahu sama-sama istri Lot dengan Lot berjalan slow-slow dengan anak-anaknya. Akhirnya apa? Malaikat Tuhan langsung kejar mereka. Karena di situ dibilang berlambat-lambat ya, di ayatnya yang ke-16. Di ayat yang ke-16 dikatakan, ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu malaikat. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya. Nah, perhatikan di situ dikatakan dia pegang tangannya. Kecepatan Tuhan dengan kecepatan kita dalam berjalan di dalam kehidupan kita tidak sama. Kita cenderung berslow, santai-santai. Saya jujur aja saya katakan, saya seorang pengendara yang tidak suka slow. Bukan berarti saya ugal-ugalan gitu ya, tidak gitu. Tapi kalau saya berkendara, ketika di depan saya lihat jalanan di sana kosong, terus kemudian ada orang di situ dengan santainya, saya langsung tati gitu, atau paling tidak pokoknya begitu. Saya itu ya, maksudnya kalau berkendara saya tidak suka slow. Kalau kosong di depan, tapi kalau padat ya tidak mungkin mau ngebut, itu sama aja bunuh diri gitu ya, tidak gitu. Tapi ketika jalur kosong kemudian tidak ada kendaraan, sudah, saya akan tancap itu. Nah seperti begitu, jadi saya tidak suka slow. Demikian juga kalau kita di dalam perjalanan hidup ini berslow seperti yang saya katakan tadi di awal, seperti Alkitab sudah katakan, orang Israel ketika awan itu bergerak, mana ada mereka mau santai aja deh, enggak. Packing semuanya, cepat packing, berangkat. Ketinggalan kamu ya sudah, di belakang itu sudah segala macam binatang, ada musuh dan lain sebagainya. Semuanya harus sesuai dengan ritmenya Tuhan. Tetapi Tuhan yang pegang tangan, karena apa? Dia mau mengasihani kita untuk kita bisa berjalan bersama dengan Dia. Kemudian yang kedua, kecepatan kita dengan saudara seiman lain juga tidak sama, saudara. Waktu Bible study, waktu hari Selasa siapa yang hadir? Keluarga kami dengan keluarga Pak Rusmin yang hadir hanya 2 keluarga saja. Jadi Bible study kami belajar bagaimana ketika Petrus dengan Yohanes mendengar dari Maria Magdalena bahwa mayat Yesus tidak ada di kubur itu, maka mereka langsung berlari ke kubur itu.
Tapi kecepatan Yohanes lebih cepat dari kecepatan Petrus. Entah Petrus mungkin sudah jadi gemuk atau bagaimana, tidak tahu juga ya. Kemudian mungkin Yohanes ini mungkin masih muda, jadi dia langsing orangnya, cepat larinya. Tidak, tapi saya dapat pemikiran bahwa iya, tiap-tiap orang kecepatan rohaninya itu enggak sama. Ada yang cepat, ada yang lambat. Yang pasti tujuannya di depan, tapi kecepatan tiap-tiap orang tidak sama. Yohanes 20 ayat 4, coba kita buka, kita baca sama-sama. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu, maksudnya Yohanes, itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai dikubur gitu. Jadi sampai di suatu tujuan lebih dahulu itu Yohanes daripada Petrus. Tapi ada juga kelebihan Petrus gitu. Ada ketika kita belajar nanti di Bible Study, makanya hadir di Bible Study ya supaya ada kelanjutannya. Nah, ketika kita dengan saudara seiman tidak sama, itu sudah pasti gitu ya. Namun bila kita terlalu slow, maka Tuhan akan bertindak sesuai dengan waktunya gitu. Jadi ya memang jalan masing-masing orang itu tidak sama kecepatannya, kecepatan rohaninya. Tapi kalau kita slow, pasti Tuhan akan bertindak juga, bukan bertindak negatif gitu ya. Dia pasti akan tuntun juga. Dia juga akan dorong kita, dia akan bantu kita. Dia mungkin akan kirimkan orang lah di sekeliling kita supaya kita sama-sama yuk bergerak yuk. Supaya jangan ketinggalan gitu, supaya kita sama-sama seirama. Ketika Tuhan mengirim itu, mari kita sama-sama bergerak. Itu sebabnya saudara dibentuk, saudara diperlengkapi. Supaya apa? Supaya saudara jangan berslow-slow. Sama-sama kita yuk bergerak, ayo. Penginjilan, ayo. Kita doa, datang doa. Baca Alkitab. Jadi ini yang kita pelajari dari keluarga Lot. Kemudian itu ada juga kita belajar dari perjalanan Yesus dengan dua muridnya ketika menuju ke Emmaus. Lukas 24 ayat 13, kita bisa baca di sana, Lukas 24 ayat 13. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak di kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil itu berarti sekitar 11 kilometer. 11 kilometer. 11 kilometer. Sekitar segitu. Nah, mereka pergi ke sana. Kalau kita perhatikan di ayat 15 bahwa Tuhan mendekati murid-murid itu. Mereka jalan, tapi Tuhan bisa mengejar mereka. Tuhan bisa catch up mereka. Terus kemudian ketika kita berjalan dalam Tuhan, sekalipun kita masih berpotensi tidak mengenal Tuhan gitu. Karena memang di sana kalau kita perhatikan ayat ini, di Lukas 24 ini, mereka enggak mengenal Tuhan gitu. Sama-sama jalan, tapi mereka enggak mengenal Tuhan. Terus kemudian di ayat 20, yang ayat 9, Yohanes 20 ayat 9-nya. Yohanes 20 ayat 9, coba kita buka. Sekali lagi. Yohanes 20 ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Nah, waktu kami belajar di Bible Study, kami lihat juga ini bahwa iya ya, sekian tahun, 3,5 tahun murid-murid ini semua mengikuti Yesus, tetapi mereka tidak mengerti. Dibilang di sini sebab selama 3,5 tahun mereka belum mengerti isi kitab suci. Sama dengan dua murid ini yang berjalan bersama dengan Yesus, gitu ya. Tapi ketika bincang-bincang mereka nggak tahu bahwa itu adalah Tuhan. Sampai Tuhan akhirnya ketika sudah sama-sama makan ini baru masih bilang, hai orang bodoh gitu. Dia bilang, lambat sekali kamu mengenal, melihat kitab suci kalau saya tidak salah kah. Seperti begitu. Jadi ada potensi ketika kita di dalam Tuhan bisa saja kita juga tidak mengenal Tuhan gitu. Walaupun tampaknya kita berada di dalam jalurnya Tuhan, bisa aja kita nggak mengenal Tuhan. Buktinya murid-murid ini 3,5 tahun jalan tapi nggak ngerti kitab suci gitu. Makanya harus dibaca itu Alkitab. Kalau nggak dibaca nggak ngerti kita. Nggak kenal Tuhan sama sekali karena dari situ kita bisa mengenal Tuhan. Kita tahu sama-sama bahwa cara utama untuk mengenal Allah yaitu melalui kitab suci. Lukas 24, 26 sampai 27 ada di sana, nanti saudara bisa buka. Terus kemudian karena mereka berpikir juga kelanjutannya,
Pola pikir, kenapa bisa mereka nggak mengenal Kristus? Dalam perjalanan itu mereka nggak mengenal Kristus karena pola pikir mereka masih pola pikir yang duniawi. Mereka menganggap bahwa Kristus adalah pemimpin politik, padahal Yesus adalah pemimpin surgawi. Gitu. Pola pikirnya mereka seperti itu. Kalau kita baca di Lukas 24 itu tadi, padahal kami pikir dialah yang akan membebaskan bangsa Israel dari musuh-musuhnya. Pemimpin politik dia pikirnya gitu ya. Mereka masih berpikir bahwa Yesus adalah pemimpin politik. Oleh karena itu, kita perlu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Mesias yang berkorban, rendah hati, lemah lembut. Bukan seperti pola pikir manusia pada umumnya, tapi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci ini. Dan murid-murid itu tidak mengenal Yesus karena pola pikir yang belum diubahkan. Mereka belum mengalami metanoia. Nanti setelah mendapatkan pencerahan dari Tuhan baru mereka terbuka. Ternyata itu Yesus. Makanya dikatakan kita perlu mengalami metanoia. Yaitu apa? Perubahan pola pikir. Supaya jangan berpikir sehingga kita tidak mengenal Tuhan. Tidak berpikir duniawi sehingga tidak mengenal Tuhan. Kemudian potensi di sini saat dalam Tuhan sekalipun kita masih berpotensi tidak mengenal Tuhan karena ya tadi tidak mengerti kitab suci, terus kemudian pola pikir duniawi. Kemudian kita masuk kembali ke perjalanan yang kita lihat dari dua murid ini. Saudara, karena itu 11 kilometer barangkali ini yang menyebabkan mereka tidak bisa mengenal Yesus gitu ya. Yang saya tangkap begini. Kecapean, keletihan secara rohani. Saudara, ketika seseorang mengalami keletihan rohani, itu banyak hal-hal yang aneh yang mereka lakukan. Salah satunya adalah Elia, karena sudah kecapean, Elia menyembelih berapa nabi Baal, terus kemudian dia harus mempersiapkan lembu, ada berapa ekor lembu, itu capek saudara. Pernah di sini potong lembu sendirian? Cincang-cincang terus begitu ya. Kalau ayam mungkin enak gitu ya, tapi kalau lembu saudara besar begitu, saudara harus potong ini dan lain sebagainya. Ini sendiri loh, itu capek itu, melelahkan. Makanya mungkin inilah yang menyebabkan murid Yesus tidak mengenal Yesus dalam perjalanan. 11 kilometer, belum lagi peristiwa mengenai Yesus, hilang lagi dari kuburan. Itu membuat mereka menjadi sulit untuk mengenal Tuhan. Sama seperti saya, 9 kilometer jalan aja sudah mau pecah betis saya, itu 9 kilo. Kalau ditambah 2 kilo lagi tidak tahu. Tapi saya kuatkan saja diri saya, Tuhan kasih saya kekuatan supaya sampai di rumah. Sudah malam juga ini Tuhan, hanya 9 kilo saja, itu sudah capek. Ini 11 kilo jalan, tidak tahu mungkin lanjut lagi ke sana berapa kilo lagi tambahannya. Itu yang menyebabkan barangkali mereka tidak mengenal Tuhan, ditambah tekanan lagi, bagaimana hilang mayat Yesus, sehingga mereka tidak mengenal Tuhan. Sebabnya Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi ketika beban berat ada dalam hidup kita, maka kita akan sulit untuk mengenal Tuhan. Oleh sebab itu Yesus datang, please serahkan bebanmu kepada Yesus. Supaya dia membantu bersama, pikul kuk bareng-bareng Yesus, jalan bareng. Kuk itu menyebabkan perjalanan saya dengan Yesus sama. Kalau tidak ada kuk, Yesus bisa lebih cepat. Tapi kan ada kuk itu yang mengikat kami berdua, kami bisa berjalan seirama. Kemudian bagian terakhir, jadi kapan kita berjalan dengan Tuhan dan sesama? Kapan waktunya kita harus berjalan dengan Tuhan dan sesama? 2 Korintus 6 ayat 2. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi kapan kita bergerak bersama-sama dengan Tuhan dan sesama? Ketika Yesus jadi bagian hidupmu, ketika Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupmu, disitulah waktunya kamu untuk bergerak. Disitulah waktunya untuk kita bergerak. Disitulah waktunya semua jemaat Tuhan untuk bisa bergerak bersama-sama. Bergerak sesuai dengan amanat agung, karena sudah ada amanat agung di sana. Sama-sama bergerak. Sudah jelas amanat agungnya ya. Pergilah, pergilah, pergilah.
Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah Alkitab, bagaimana kita harus berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang bisa menghambat kita, kemudian kapan waktunya kita jalan. Semenjak Yesus masuk dalam hatimu, disitulah waktunya kita untuk bergerak dan bergerak terus. Karena Yesus juga bergerak, maka kita juga harus bergerak. Penginjilan, berkunjung, dan lain sebagainya. Sampai kita pada kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan yang saya catat adalah berjalan dengan Tuhan itu adalah tuntutannya. Tuntutan. Saudara perhatikan tadi di awal di kitab tadi dikatakan, di kitab Mika tadi, kitab Mika 6 ayat 8 tadi ada tuntutan. Ini adalah tuntutannya sejak Kristus menjadi Tuhan dan Raja di hidupmu. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, bawa orang lain juga untuk bersama-sama sebagai rekan seperjalanan. Jadi kalau jalan dengan rekan seperjalanan itu enak gitu ya, sambil ngobrol sama-sama. Kalau jatuh ada yang akan menolong. Kalau saudara sendiri susah. Kalau berjalan sendiri, bawa rekan-rekan yang lain sama-sama. Kita bergandengan tangan, yuk jalan sama-sama. Kita tuntaskan ini amanat agung. Kita tuntaskan semua yang sudah Tuhan tugaskan bagi kita. Enak kalau jalan sama-sama, bareng-bareng. Ada yang tolong. Supaya apa? Membangun, menolong, menopang Anda. Kemudian yang ketiga, kesimpulan ketiga yang saya catat di sini. Kita perlu melatih kepekaan indera rohani agar seirama, sefrekuensi dengan Tuhan gitu ya. Sefrekuensi dengan Roh Kudus, ya seperti tadi di padang gurun. Bergerak awan itu bergerak, ketika diam, diam. Ketika apa yang diperintahkan Tuhan, selalu kalau kita baca di perjanjian lama itu banyak ya. Melakukan sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, melakukan tepat seperti tepat, berarti tidak meleset. Karena apa? Peka, dilatih untuk peka mendengar suara Tuhan sehingga yang dilakukan itu tepat. Dan yang keempat, bersiap, prepare yourself, bukan menunggu. Karena bersiap itu take action, bersiap prepare itu ada action. Tetapi kalau menunggu itu no action, beda gitu ya. Jadi kalau kita kayak tadi orang Israel itu mereka sebenarnya bukan menunggu gitu di situ. Mereka prepare gitu ya. Kalau tidak berangkat itu awan, mereka melakukan kewajiban. Ada di sana dikatakan. Selama itu mereka melakukan kewajiban. Oh, berarti ada yang dilakukan, bukan diam-diam saja nunggu awan bergerak. Tidak, tapi ada kewajiban yang mereka lakukan supaya mereka apa? Prepare, siap. Awan bergerak, oke, maju, langsung maju. Jadi prepare atau bersiap itu ada actionnya. Kalau menunggu, no action. Menunggu ya diam aja, bengong begitu menunggu. Kayak nunggu antrian misalnya ke dokter gigi, diam saja tuh, nggak bikin apa-apa tuh. Seperti begitu. Nah itulah 4 kesimpulan yang saya catat di sini. Sudah waktunya berjalan bersama dengan Allah dan saudara seiman. Baik. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan.